wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fatul iman hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan terus untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, wabil khusus sholat berjamaah. Ya. Sekarang lagi ngetren bahasa hidup ini untuk menunggu mati, ya kan? Hidup ini untuk menunggu mati. Di dalam perjalanan menunggu mati, laksanakanlah ibadah. Pangkal ibadah adalah sholat. Kalau orang yang nggak mau sholat berarti dia nggak yakin kalau dia akan mati. Sekarang ditanya, yakin nggak akan mati? Yakin. Siapa yang nggak yakin? Saipul nggak yakin mati. Mati pasti, ya kan? Sering nih sekarang lagi ngetren Ustaz. Coba itu yang hebat banget siapa? Sekarang kemana? Mati, ya kan? Yang dulu banyak hartanya sekarang kemana? Mati. Nah kan, makanya anak-anak, ya kan? Walaupun Anda semua ini masih anak-anak, harus berorientasi, paham dengan hakikat hidup yang ujung-ujungnya mati. Nah, tetapi yang namanya kehidupan itu pasti akan dilalui oleh kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan nanti ada kematian, ya kan? Kemudian sekarang menciptakan ada kehidupan. Kehidupan ini ujian, kan? Ujian, penempaan, ya kan? Perbuatan. Untuk apa? Dia beluakum. Siapa sih di antara kalian yang hebat prestasinya di waktu hidup? Supaya nanti tatkala mati punya bekal yang bagus di hadapan Allah. Dan ini pasti, kan? Oh, nggak percaya. Kalau ada orang yang tidak percaya, itu sebodoh-bodohnya manusia. Karena Allah sudah tetapkan dengan sunnatullah, dan sunnatullah itu jadi kenyataan. Kakek kita sudah tidak ada, bahkan bapak kita juga sudah tidak ada. Orang-orang dulu yang diceritakan sudah tidak ada, dan tidak adanya bukan hilang, mati. Tuh. Nah, maka dari itu ikhwan fillah, proses menuju kematian ini marilah kita berprestasi. Oh, berarti kita nggak usah dong ikut politik. Perlu nggak ikut politik? Kan mau mati. Oh, nggak usah. Perlu nggak ikut politik? Oh, nggak perlu. Tuh kata Pak Budi nggak perlu. Perlu nggak ikut politik yang sana? Ada yang nggak perlu, ada yang perlu. Yang mana nih yang benar nih? Dinamika kehidupan, apapun di dinamika kehidupan. Dagang, perlu nggak dagang? Narik angkot perlu nggak, Bud? Politik nggak perlu, narik angkot perlu katanya, kan? Oh, nyari makan. Politik nyari apa? Nyari uang. Dinamika kehidupan ini semuanya kenyataan, realita, dan semuanya perlu. Tapi dengan orientasi tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita dapat prestasi hebat di hadapan Allah. Berpolitik, politiklah yang hebat, yang mendapat dan mendatangkan keridhaan Allah. Saya nggak bisa politik. Ya sudah, bisanya apa? Dagang somai. Jadilah pedagang somai yang hebat. Gimana pedagang somai yang hebat? Ada nggak pedagang somai hebat? Ada. Apa? Halalan thayyibat. Makanan tadi dikemas dengan halal dan thayyib. Standar-standarnya standar agama yang dipakai. Campur tikus ya, Bang? Oh, somai campur tikus ada? Iya. Kan bakso saking mahalnya daging, kucing masuk, alhamdulillah satu. Kan besok masuk lagi, alhamdulillah ada kucing 2, lumayan nih 2 kilo nih. Wah, 2 kilo kucing dipotong.
Naudzubillah. Ya. Jadi semua kehidupan perlu. Kenapa? Kehidupan ini adalah kan sebagai ladang amal kita. Maka prestasi hidup raih. Kan? Jadilah Anda ekonom yang hebat. Wah, kenapa? Tapi dengan bingkai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dagang yang jujur, barang yang baik, tidak ada tipu-tipu, tidak ada ya kan untuk bunga membunga dan seterusnya. Apalagi politikus apalagi ladang amalnya lebih luas kan, bisa melahirkan keadilan, kebijakan, kemudian kebersamaan, kepedulian, itu semua di politik ya. Jadi semua lini kehidupan yang Anda semangat di situ terjun, tapi dengan serius sesuai dengan koridor dan bingkai syariat Islam. Nah, ya. Sebab ada dua tadi, karena dibilang ujung-ujungnya mati, ada yang pasif. Dan sekarang lebih banyak yang pasif. Kan, udahlah yang penting kita ibadah, kita sholat. Sholatnya kita itu menjadi tidak berarti kan kalau tidak membangun sebuah gerakan. Di dalam hadis, wa in shoma ya Rasulullah, wa in shoma wa sholla. Seandainya dia puasa, dia sholat juga, tapi tidak mau peduli untuk izul Islam wal muslimin, batal semuanya itu. Saya sering ke masjid, bahkan saya bangun masjid banyak-banyak, tapi ada umat Islam dibantai, ente diem. Umat Islam terintimidasi, Anda diem. Bahkan Nabi Muhammad SAW dihina, diam. Maka wa in shollu wa in shoma wa sholla fa'ahbatu amalu. Sekalipun dia tuh sholat, sekalipun dia puasa, itu menjadi sia-sia tuh amal perbuatannya. Wa za'ama annahu muslim, bahkan dia mendeklarasikan saya Islam nih, Islam. Fa'ahbatu amaluhum. Amalnya hilang kalau dia tidak berorientasi untuk izul Islam wal muslimin. Ada, itu harus begitu. Makanya sampai perang saja diperintahkan oleh Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa dinu kulluhu lillah. Sampai-sampai Anda ya, kalau harus diajak perang saja harus mau. Loh, perang kan mengorbankan nyawa. Mau nggak? Mau. Nggak boleh nggak mau. Karena apa? Supaya tidak terjadi fitnah dan sistem hidup ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam surat apa itu? Ada di dalam surat Al-Baqarah. Kan? Perintah itu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bahaya ini. Masa ada agama disuruh perang-perang? Ya kalau memang itu yang agama lain itu atau orang itu untuk mengintimidasi Islam, ya harus dibela dengan perang. Masa orang angkat golok ente diem aja? Gimana kira-kira? Orang angkat golok, ancam ente diem aja, mati nggak? Terus dia teriak, kok pertolongan Allah nggak turun? Ya nggak turun orang ente. Intan surullah yang suruh kok bangkit dulu Anda, baru pertolongan Allah akan turun. Ya? Makanya penafsiran di dalam Al-Quran itu lari ke sana, kan? Ja'al haq wa zahaqal batil, datang kebenaran, hilang kebatilan. Ya, kebatilan hilang kalau datang kebenarannya. Oh, kebenarannya nggak muncul, ya kebatilan nggak bakalan hilang. Bagaimana mendatangkan kebenaran? Ya Anda bangkit. Saya ini orang-orang yang menegakkan kebenaran. Berbuatlah yang benar. Ya, dalam semua lini kehidupan. Ya kan? Makanya bawa agama. Anda yang pelajar bawa agama. Yang guru bawa agama. Oh, guru bawa agama gimana ya? Satu, akhlaknya baik umpamanya. Beri keteladanan yang baik, tutur kata yang baik, orientasi pendidikan yang baik, ya kan? Jangan bilang tuh bapak kan kalau pagi kan celananya nggak gantung tuh, lu sikat aja dompetnya, ada tuh 50.000, 100.000. Masa guru ngajarin begitu sama muridnya? Benar nggak tuh? Benar nggak? Ada nggak kira-kira guru yang ngajarin gitu? Nggak ada, masa ada, ya kan? Ya kalau itu diantaranya, kan? Kalau guru ngajarin begitu kan itu guru gelo, ya, guru nggak benar, ya kan? Nah, ngajarin ngambil uang orang tua, nggak boleh, ya kan? Nah itu dari segi membawa agama. Contoh sederhana membawa agama. Orang yang berpolitik membawa agama apa? Ya, di dalam Al-Quran disuruh kita untuk berlaku adil. Ya, berbuatlah adil.
Ada bahasa hukum itu sekarang ini, ya kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya pisau memang begitu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi jangan berpolitik seperti pisau, kan? Tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kalau orang-orang bawahan kena penegakan hukum, tapi kalau orang atasan, ntar dulu, mikir. Nah itu tidak benar di dalam Islam. Maka ya semua bawa agama. Saya hanya tukang ojek, ya bawa agama dengan kejujurannya, kan? Tidak tipu-tipu. Oh jauh pak, ini mah jauh. Waduh nggak bisa pak, ini nggak bisa, kalau lewat sana ini bahaya. Nah, diputer-puter supaya bayarannya mahal. Nah itu juga ini yang sederhana. Apalagi yang sampai kepada tataran untuk bangkitnya umat. Ya. Bangkitnya umat itu tanggung jawab kita semua. Maka setiap kita harus posisikan pada siaga. Bukan siap saja, tapi siaga. Kenapa? Karena orang Islam, orang Kristen, orang kafir lah, ya. Orang-orang di luar Islam itu la yazaluna yuqatilunakum. Mereka itu orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti. Ya. Dari apa? Dari berusaha untuk mendiskreditkan kamu, mengintimidasi kamu, liyaqtuluka au yukhrijuka au yuthbituka. Bagaimana caranya dia mengekang kamu, bagaimana caranya dia mengusir kamu, bagaimana caranya dia bahkan membunuh kamu. Itu Al-Quran. Itu mereka tidak akan pernah berhenti. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu berpaling dari ajaran kalian, mengikuti ajaran mereka. Ya, tapi ini kan, ya makanya, masya Allah, umat Islam itu harus benar-benar siaga. Ya. Karena ini amanah Allah kepada kita orang-orang beriman sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai apa? Khalifah Allah di muka bumi. Apa itu khalifah? Wakilnya Allah. Allah senang dengan kebaikan, berarti kita siap untuk bagaimana memanage kehidupan supaya terjadi kebaikan. Allah senang dengan keadilan, berarti kita harus bagaimana? Dan mengatur kehidupan bersama dalam suasana berkeadilan. Allah senang dengan kebaikan, maka kita umat Islam itu harus punya konsep bagaimana mengatur diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah, itulah yang disebut dengan jihad, itulah yang disebut dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Maka ikhwan fillah, sekali lagi, ya kan? Yang lagi ngetren bahwa memang ending daripada kehidupan adalah kematian, bukan membuat kita pasif, justru harus membuat kita lebih aktif. Kematian yang tidak diketahui, ada berapa hal rahasia kematian? Coba, ada berapa hal rahasia kematian? Banyak. Semua tentang kematian itu rahasia. Yang pertama, rahasia waktu, orang tidak tahu waktu mati. Yang kedua, rahasia tempat, orang tidak tahu di mana tempatnya akan mati. Yang ketiga, rahasia apa? Rahasia keadaan, orang tidak tahu bagaimana cara mati, ketabrak, apa ketenggelam, apa memang diusap. Ada kan orang mati diusap-usap? Ada. Yang keempat, apa lagi? Kan? Nah, yang keempat ini, kan? Halnya husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu rahasia semua. Makanya doakan, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Terus ada apa di sana? Salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil mi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal wa maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Terus wa hawwin ala nafsika, itu doa kematian semua itu. Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Terus wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Alhamdulillah, anak yatis hafal, ya. Minimal doa itu habis sholat itu, ya, habis sholat. Malu kalau ada yang nggak hafal nih, yang tua-tua. Hafal nggak? Coba bareng-bareng. Allahumma
Apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din, terus wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Ya. Jangan dibilang doa NU, bukan, itu hadis doa NU, ya kan? Jadi nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, ya, berkaitan dengan, ya, kalau udah ada sandarannya Quran, ada sandarannya hadis, ya kan? Itu hal-hal yang perlu diamalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.